Halo semuanya, welcome back to Pak Coy, podcast GKI Coyudan. Bersama saya Regi Leo dan sekarang kita bersama juga dengan co-host baru saya, co-host dadakan, yaitu Kelvin. Halo ya. guys. Jadi Kelvin ini karena mau berangkat ke Jepang, jadi saya kejar dulu, saya tangkap untuk jadi co-host. Gitu ya. Nah hari ini kita mau bahas soal fatherless, gitu ya. Soal fenomena fatherless yang terjadi ya secara khusus. Nanti kita lihat apa kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi juga di Indonesia gitu ya. Bersama dengan narasumber kita gitu ya, teman saya, teman lama, yaitu Tata. Halo, ya, halo Tata. Semuanya. Panggilannya apa nih penontonnya? Penonton dulu aja, penonton dulu aja. Halo semua penonton. Dulu ada yang buat Pak Coyers gitu, tapi agak susah disebut ya, Pak Coyers gitu. Tapi nanti kita pikirkan kembali. Kayak nama Korea ya. Iya. Pak Coyers. Kalau Pak Coyers ada filosofinya, nanti aja deh, panjang lagi nanti nggak cukup waktunya. Nah, Tata mungkin bisa perkenalkan diri sedikit. Boleh. Halo semuanya. Nama saya Natania Alvega Arifin, nama lengkapnya, tapi biasa dipanggil Tata. Ya. Jadi panggil Tata aja supaya akrab. Latar belakang pendidikan kali ya, latar belakang pendidikan. Saya dari Magister Profesi Psikologi. Jadi profesinya adalah psikolog. Dan di psikolog itu ada macam-macam nih penjurusannya atau fokusnya kemana. Nah, fokus saya adalah psikologi pendidikan. Jadi saya sekarang melayani dan bekerja di sekolah, di institusi pendidikan. Selain itu juga ada kerja mandiri juga, tapi memang kebanyakan berhubungan karena pendidikan ya, berhubungan dengan siswa, dengan anak, dan gak lepas dari orang tua juga. Ya, mantap banget Tata. Oke, Tata udah bisa jadi narasumber ya biasanya? Enggak sih, baru ya? Ini. Di podcast baru ini. Mohon bantuannya. Chill aja, izin gitu. Chill aja Tata. Oke Tata. Jadi saya dengar nih Tata ya. Tingkat fatherless di Indonesia itu termasuk tinggi. Benar apa enggak Tata? Iya betul. Dari riset juga ternyata 15,9 juta orang di Indonesia itu mengalami fatherless, dan itu benar-benar di survei gitu, hasil survei 2024, survei sosial ekonomi nasional 15,9 juta. Dan lebih lanjut lagi, rata-rata waktu ayah Indonesia bersama anak itu perharinya hanya sekitar 1 jam. Wah, gitu. Kalau dihitung tapi pakai satuan waktu ya, 1 jam. Tapi emang relate ya dengan tadi kan yang sebenarnya institusi yang survei itu dari apa, Global Economy, BPS, Badan apa ya? Badan Pusat Statistik. Dan surveinya survei sosial ekonomi nasional. Oke, sosial ekonomi. Oh ya, itu masih masuk sih sosial ekonomi. Soalnya saya merasa kalau fatherless ini memang ada hubungannya agak kuat dengan perekonomian juga gitu loh. Saya mikir apakah ada gitu ya. Tapi bisa jadi enggak? Sosialnya. Ya kan sosial ekonomi, tapi menurutku kalau sampai seorang ayah itu spend time dengan anaknya average itu 1 jam, ada kan maksudnya kemungkinan pengaruhnya itu karena kondisi ekonomi mereka. Iya, bisa juga sih ya, iya, bisa karena jadi tuntutan gitu ya. Yang harusnya maksudnya idealnya waktu bekerja mungkin 7-8 jam sehari, cuman karena ya mungkin ada apa ya, kerja sampingan yang memang karena kalau nggak kerja sampingan tidak menutupi kebutuhan, jadi lebih dari waktu ideal bekerja itu bisa juga. I see, betul. Kalau Kelvin, kamu pernah nggak ketemu temanmu yang mungkin dia fatherless gitu, apapun case-nya, bentuknya? Ada sih beberapa sih ya, kasusnya mungkin mirip-mirip lah ya. Jadi kayak di rumah tuh dia cuman kadang sama ibunya, kadang malah nggak sama ibunya karena ibunya juga bekerja memenuhi ekonomi keluarga. Karena seorang ayah juga mungkin ada rasa tanggung jawab pada keluarga kan biasanya lebih besar ya, karena harus memenuhi segala kecukupan untuk keluarganya. Jadi ya apapun yang
bisa dia lakukan pasti akan dia lakukan untuk memenuhi keluarganya juga gitu loh. Walaupun di satu sisi kita sebagai anak kadang mikir kapan ya aku bisa Ada waktu. ada waktu untuk jalan-jalan misalnya atau sekedar bercanda gurau di rumah gitu. Tapi kamu nggak mengalami ya? Oh enggak. Ya. Untungnya enggak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, cuman siapa tahu nih janjian saya fatherless gitu. Karena kan mungkin definisi fatherless ini ada orang-orang yang nggak tahu ya, mungkin bias gitu ya, atau mungkin cuma berdasarkan bahasanya father dan less. Apa father dan less berarti kurang bapak? Iya itu ya mungkin itu pikiran gitu ya. Yang pertama kali itu ternyata salah. Fatherless. Ada yang menerjemahkan nggak daddyless? Kalau ada fatherless ada fatherful gitu. Oh iya, fatherful ya, betul juga ya. Coba kita menyamakan dulu persepsi ya. Iya. Fatherless itu apa, Tata? Sebenarnya benar sih kalau dari katanya fatherless itu kan kurang ayah atau tidak adanya ayah gitu. Nah, disclaimer dulu, ini konsep yang sangat luas sebenarnya. Jadi bisa dijelaskan dari berbagai sudut pandang gitu ya. Mungkin yang pertama itu yang kelihatan gitu, ayahnya secara fisik tidak ada, artinya meninggal, tidak ada di dunia, nggak bisa ditemui dimanapun karena sudah tidak ada. Jadi ayahnya meninggal ya, itu bisa dimasukkan ke kategori fatherless juga. Lalu ada kondisi kedua yang ayahnya memang secara fisik masih ada nih di dunia, tapi kecil kemungkinan untuk bertemu. Nah bisa juga itu. Mungkin teman-teman yang korban perceraian, jadi terus yang dibatasi pertemuannya sama ayahnya, ibunya yang mungkin nggak akur gitu ya, jadi ya jarang ketemu, atau kecil kemungkinan untuk bertemu. Atau juga ada kondisi-kondisi, mungkin kalian juga mungkin pernah punya temen gitu ya, ada yang ayahnya pamit mau kerja gitu, tapi nggak balik-balik, mungkin kayak Bang Toyib gitu. Jadi pamitnya kemana tapi jangan nyanyi 3 tahun nggak pulang atau jadi sebenarnya kita tahu bahwa ayah ini hidup tapi kecil kemungkinan untuk bertemu, itu bisa juga kayak gitu, itu bisa juga fatherless kayak gitu. Nah ada juga yang ada nih tapi jarang bertemu, tapi kita koneksinya masih ada, masih bisa menghubungi. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang ayahnya harus kerja ke luar negeri gitu misalnya. Kalau nonton Nawila, mungkin fatherless itu bisa dialami Nawila juga. Nonton Nawila nggak? Nonton nggak? Wah belum. Aduh, itu bagus sekali, harus nonton. Ya? Drakor atau apa? Bukan. Ngarang ya itu Nawila itu film di bioskop, film anak. Aku pernah dengar. Iya itu terkenal banget. Aku lihat ininya, ada temenku anaknya suka nonton itu. Jadi film anak-anak sih, film keluarga sih sebenarnya. Di Nawila itu malah cerita Nawila ya, nggak apa-apa ya. Nawila itu papahnya itu orang pelaut kayaknya ya. Nah kita tahu sendiri kalau pelaut itu kan 3 bulan 6 bulan balik lagi, cuman sebulan atau 2 minggu gitu, terus dia pergi lagi. Nah itu fatherless juga bisa dikategorikan fatherless karena ya kita tahu bapaknya itu ada gitu, masih bisa terkoneksi tapi jarang bertemu. Secara fisik memang tidak available gitu ya. Jadi yang 3 itu tentang fisik, secara fisik tidak bisa bertemu atau sulit ketemu gitu ya. Nah terus ada fatherless juga yang ada tapi kerasa nggak ada, tinggal serumah nih, kita ketemu tiap hari nih, atau kita ngelihat fisiknya tiap hari, kita bisa pegang kapanpun sebenarnya, tapi ngerasanya nggak ada. Nah ini secara fungsi sebenarnya, dia tidak bisa merasakan bahwa ayah itu seperti ini, fungsi ayah itu seperti ini. Tuh, jadi perannya tidak ada. Lalu yang terakhir yang yang memang level yang paling berat ya. Jadi ada tapi merusak kesejahteraan, artinya mungkin menyakiti, abusive dalam bentuk macam-macam ya. Misalnya bisa juga dari perselingkuhan atau dari misalnya abusive secara verbal, secara fisik gitu. Jadi ada terkoneksi tapi koneksinya menyakitkan. Itu juga fatherless karena perannya nggak ada. Jadi 2 yang terakhir adalah bicara tentang peran ayah yang tidak berfungsi atau tidak ideal gitu sih. Jadi kan luas banget ya. Iya betul. Nah, tapi kayak kata kuncinya idealnya itu ya. Ideal, iya betul.
kalau tidak ideal. Kan ada relasi yang seharusnya ada tapi nggak ideal. Dan itu bukan berarti dia nggak eksis. Maksudnya bukan hanya meninggal, tapi karena ada tapi nggak ideal aja Nggak hubungannya ideal, ya. iya. Ada tapi tidak ada, Gitu. antara ada dan tiada Ada gitu dan ya. tiada. Nah, kamu pilih yang mana? Jangan Mana? Jangan. Enggak, Iya. Menurutmu lebih Dipersepsikan dulu tapi mau yang mana nih. Samakan Tapi- persepsi. tapi kalau aku kayaknya sakit ya misalnya aku punya bapak tapi abusive gitu ya. Iya Iya sih. juga Iya sih. Soalnya ada aku kenal ya beberapa teman juga. Jadi bapaknya itu memang ada sebenarnya, tapi ya itu jarang di rumah. Mm-mm. Terus hubungannya dengan ibunya juga nggak baik. Oh, ibunya juga ini ya, Hubungannya dengan motherless ibu. juga. Jadi masalahnya motherless juga ya gitu ya. ya mungkin ada Mungkin bisa ya. jadi Nah itu kata seberapa besar fenomenanya, tapi ya Hmm. mungkin aja ada gitu. Coba nanti kita bisa dibahas ya next time ya. Fatherless, motherless. Oke. Tapi ini sih aku pernah dengar satu perkataan gitu ya. Jadi kalau ayahnya meninggal itu memang situasi yang menyedihkan. Tapi ketika ayahnya masih ada tapi perannya tidak ada, itu menyedihkan juga sekaligus menyakitkan. Dan itu bisa ngerusak atau mempengaruhi nanti mental kita atau perkembangan anak itu Oke. gitu. Ya kan bisa bayang ya, kalau meninggal kan memang menyedihkan, itu suatu hal yang memang tidak ideal, menyedihkan tapi belum tentu menyakitkan. Tapi kalau ada tapi tidak ada perannya itu menyedihkan dan menyakitkan gitu. Oke, I see. Ya. Nah, kan kita biasa ngomongin ini ya, kalau ibu itu kan ada hari ibu gitu ya. Iya. Tapi kamu kapan terakhir kamu merayakan hari ayah? Kapan ya? Atau nggak pernah? Karena aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah lagi, tapi ada ya. Katanya ada Ada sih. Father's Day, ada. Karena aku mikir kan sebenarnya mungkin pria ini lebih suka dirayakan prestasinya daripada ininya, daripada eksistensinya gitu. Betul. Kadang mikirnya gitu, kayak mungkin menjadi father itu kan hanya sebuah existence ya, bukan, mungkin beberapa orang bukanlah sebuah prestige, suatu yang harus Ya, bukan dibanggakan gitu pencapaian ya. maksudnya. Bukan. Tapi kayak titel aja atau Ya itu aku ada, maksudnya di dalam keluarga aku ada itu, aku sudah jadi ayah. Aku nggak perlu berjuang usaha apalagi gitu ya. Iya benar semua sih. tidak suatu hal yang dirayakan gitu loh. Gitu. Tapi nggak tahu ya kok menjadi seorang ibu, tapi kayaknya getol banget orang-orang kayak harus dirayakan hari ibu, kasih bunga gitu. Kayak seorang ayah itu kayak jarang dirayakan ya. Nah, iya benar juga ya. Ada bener ya. Tapi memang seberapa penting sebenarnya sih figur ayah ini? Seberapa penting figur ayah ini sendiri gitu ya. sebenarnya. Nah kalau misalnya mau ngomong tentang figur ayah, kita juga nggak bisa lepas dari figur ibu, ya kan? Kita harus tahu nih peran masing-masing apa, kenapa mereka disebut parent, Ya. kan? Parent itu harus ada ayah dan ibu, Oke. nggak bisa salah satu. Ya. Jadi parent itu ayah dan ibu. Nah kita ngomongin dulu peran ibu nih. Nah kalau peran ibu dulu, kita bicarakan peran ibu dulu, itu aku ingat sekali di kuliahku dulu ada dosen mungkin yang membuat aku terus mengingat peran ibu tuh seperti apa gitu ya. Mungkin Bu Christine disebut dulu kreditnya saat takut kalau loh ini materiku. Nggak, tapi ini secara sederhana untuk mengingat peran ibu. Nah peran ibu itu bisa diingat dan sangat bagus tergambarkan di lagu apa coba? Kasih ibu. Iya, bukan rumah sakit ya. Rumah sakit di Solo ya. Kasih ibu, coba nyanyi. Aduh aku suara. Coba kasih ibu. Kamu pintarnya PNJ dia. Oh, iya, kasih ibu kepada kita Fales, nggak apa-apa. tak terhingga sepanjang masa hanya memberi harap kembali. Harap kembali. Melihat Sang surya menyinari dunia. Aduh malah nyanyi saya sorry. Jadi tapi itu yang bisa menggambarkan peran ibu. Jadi ibu adalah kasih yang tidak terhingga gitu, yang tumpah-tumpah gitu. Jadi ibu itu memberi kasih karena perannya adalah nurture, jadi merawat gitu ya, merawat, memberikan kasih yang melimpah-limpah. Dan ibaratnya seperti surya gitu. Jadi seperti matahari yang
hanya memberi, nggak harap kembali. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita menghayati ibu masing-masing gitu ya, kita misalnya ibu mengajarkan sesuatu atau pingin sesuatu itu banyak gak teganya gitu. Pernah nggak waktu mamaku itu pernah ngajarin misalnya mobil gitu ya, mendampingi mobil gitu ya. Wah, banyak paniknya, banyak. Kalau kalau nggak bisa ya udahlah ditunda aja dulu gitu misalnya. Terus kalau sepeda juga ya, misalnya belajar sepeda, aduh nggak tegaan karena kasihnya melimpah-limpah. Jadi nah, sementara dimensi parenting itu selain kasih itu harus ada ketegasan. Jadi dimensi parenting ada 2, kasih atau warmth, kehangatan, dan ketegasan. Ketegasan itu adalah disiplin sebenarnya. Nah, seorang yang memberi kasih yang melimpah-limpah harusnya tidak bisa berbarengan dengan orang yang memberi disiplin, sehingga butuh peran ayah. Jadi peran ayah adalah disiplinnya. Jadi ada aturan, ada sesuatu yang harus kita taati gitu ya. Ada benar, ada salah, tapi dengan adanya aturan itu kan jadi adil gitu ya. Kalau tahu kasih dan adil gitu, itu sangat tergambarkan, itu peran parenting seperti itu. Jadi ayah adalah penanam disiplin, penanam nilai, dan ya itu peran ayah. Jadi provider juga yang memberi kita semangat, yang memberi anaknya itu afirmasi gitu sebagai peneguhan. Ayo kamu bisa lu gitu. Lebih tega tuh ayah. Kembali lagi lebih mendorong ya, encourage ya. Iya, encourage. Kalau ibu lebih ke gimana? Lebih menerima, kamu nggak bisa apa-apa. Iya, merawat, mengampuni gitu ya. Bukan berarti ayah nggak mengampuni ya. Tapi sorry, tapi lebih ke banyak permakluman gitu ya. Jadi kalau kembali lagi ke cerita belajar sepeda gitu loh, ayah itu biasanya yang ayo bisa gitu kan, bisa. Ibu tuh ngomong gitu, ayo bisa, tapi di hatinya tuh aduh kalau nggak bisa nggak apa-apa deh gitu. Tapi ayah itu kalau ngomong ayo bisa tuh bener-bener bikin yakin gitu loh. Terus kadang mereka juga suka memberi afirmasi ya, peneguhan gitu, bahwa kita bisa. Nanti memang endingnya adalah anaknya bisa menjadi percaya diri, bisa mengatur emosinya, mentalnya kuat, itu karena terpaan ayahnya itu, karena aturan yang diberlakukan gitu. Nah itu idealnya seperti itu. Kita bicara ideal dulu ya, perannya seperti itu gitu. Tapi juga benar sih, di beberapa temanku juga kebanyakan ibu-ibunya mereka itu kalau misalnya anaknya kan kalau di kampus atau di sekolahan gitu kan biasanya ada kegiatan di luar tuh, keluar nginep lah kemana berapa hari gitu kan. Kayak yang lebih nggak tega tuh ibunya gitu biasanya tuh. Nah daripada ayahnya mah ada biarin lah kasih, bisa. Nah ibunya itu yang kadang ada yang udah janganlah, kalau bisa di rumah aja, kalau bisa nyari kampus yang deket-deket rumah aja. Gitu ya. Melindungi gitu loh. Biasanya lebih adrenalinnya lebih terpacu oleh ayahnya. Kortisol. Adrenalin ya. Pengen ini ya. Oke. Anaknya maksudnya didorong untuk gimana? Untuk mandiri, untuk fight gitu. Fightnya lebih ke ayahnya biasanya. Nah kalau Kelvin didukung sama siapa untungnya pergi jauh? Dua-duanya dukung sih. Tarik-tarikan enggak ya? Enggak. Dua-duanya dukung. Tapi ya ada sedikit tarikan dari mama biasanya sih. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Betul. Biasanya tapi gitu. Itu adalah, maksudnya sifat itu memang natur atau konstruksi sosial? Menurut Tata aja sih. Maksudnya mungkin Tata enggak ini aku search ya. Agak nggak yakin ya, tapi Iya. Pemahamanku itu memang natur gitu loh. Kalau cewek itu lebih afek kan, lebih emosi, lebih tergugah, makanya dia bisa memberikan cinta tuh kan afeksi kan. Afek berhubungan dengan perasaan. Jadi memang perempuan ada gitunya, ada cenderungan afeknya. gitu ya. Jadi
kebanyakan ya seperti itu. Makanya kan kita mencari peran yang disiplin tadi. Nah, ya itu tadi afek dan disiplin mungkin tidak bisa berjalan dengan seimbang. Bisa sih mungkin bisa berjalan beriringan, tapi untuk keseimbangan itu sulit. Dan mereka makanya kan kalau parent dua ini harus seimbang. Iya. Nah, kalau laki biasanya kan lebih logis gitu ya, lebih logis, lebih ya udah kalau bisa ya bisa, enggak ya enggak gitu ya. Jadi kalau yakin ya yakin, orang nggak ada bukti bahwa kamu nggak bisa kok gitu misalnya. Kalau ibu-ibu walaupun sudah dibuktikan seberapa banyak buktinya, tapi kan aduh dia kan tetap anakku, ini kan dulu masih kecil gitu-gitu loh. Jadi kan itu afeknya yang main ya. Kalau laki biasanya lebih logis. Jadi keadilan, aturan itu kan lebih ajeb gitu loh. Laki-laki lebih ini mencintai adrenalin ya. Adrenalin lagi. Adrenalin holik. Iya, bisa. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin fatherless itu kalau sebentar dulu, tapi Tata gimana, ini boleh nggak ya di-sharingkan misalnya mungkin case-case yang Tata pernah ketemu gitu? Aduh. Yang nggak harus ya dimanapun itu lah, kan ini nggak ngomongin institusi tertentu gitu. Pernah nggak Tata ketemu mereka orang anak-anak yang mungkin kan pendidikan kan lebih fokus ke anak-anak gitu, yang Tata lihat itu apa yang berbeda dari mereka ketika mereka tuh fatherless gitu. Oke. Apa yang berbeda ya? Jadi sebenarnya sih fatherless itu bukan sesuatu yang apa ya, yang single faktor gitu ya. Jadi maksudnya ini fatherless terus pasti perilakunya seperti ini. Jadi bukan rumus yang kalau ini gini gitu ya. Jadi memang karena tadi ya kita mendefinisikannya aja sulit, apalagi mengkategorikannya. Atau misalnya case ini apakah dia fatherless atau ada faktor lain, itu kan memang sulit ya, tidak se-eksak itu ya. Apalagi ini baru fenomena, sebenarnya fatherless itu fenomena ya, belum bisa ditarik ke teori konsep tertentu. Jadi mendefinisikannya aja agak sulit. Jadi kita tidak bisa melihat satu perilaku tertentu terus menyimpulkan ini fatherless, enggak. Tapi kita bisa melihat kecenderungan. Jadi kita main kecenderungan ya. Jadi bukan rumus pasti. Nah, biasanya kalau ini nggak akan jauh dari ngomongin tahap perkembangan anak. Kita bicara dari kecil dulu. Nah, kalau anak kecil biasanya itu anak kecil adalah tugas perkembangannya adalah menumbuhkan attachment dengan orang tua. Attachment adalah kemelekatan. Bagaimana kita terkoneksi sama orang tua. Bukan hanya sekedar dekat, makanya namanya bukan nearness gitu ya, bukan dekat tapi attach. Ya, attach kan beda ya. Attach itu ada koneksinya, ada melekat gitu, kayak lem gitu. Nah, seharusnya anak itu attach dengan orang tuanya, dan attachmentnya itu namanya secure. Aman, ngerasa aman. Artinya ketika anak dibesarkan dengan attachment yang baik dengan kedua orang tuanya, mereka pertama bisa bebas berekspresi nih. Mereka ngerasain apa, mereka ngerasa orang tuaku nih tempat yang aman nih untuk aku bisa sedih, seneng, kecewa, marah, frustrasi gitu ya. Jadi semua emosi, semua perasaan itu bisa tertampung di mereka kalau attachmentnya bagus. Nah, kalau itu pertama. Yang kedua, mereka bisa tahu dan menyelesaikan masalah. Yang awal itu hidup itu kan maksudnya dari kecil kan kita dipenuhi dengan problem ya, waktu masih kecil gitu ya, kita milih apa segala macam, itu kan memang awalnya memang dibentuk dari attachment, dan orang tua tuh yang biasanya membantu kita permasalahannya. Jadi terus semakin besar itu kalau kita punya attachment yang secure, kita bisa tahu nih menghadapi dunia tuh seperti apa gitu loh. Nah, itu karena kita ngerasa aman. Nah, kalau itu kan berkembang waktu kecil. Nah, waktu kecil itu mengembangkannya sebaliknya, yang insecure attachment atau yang tidak aman gitu, melekatnya tidak aman. Yaitu tadi salah satunya ketika ayahnya tidak berfungsi, itu jadinya nanti mempengaruhi. Nanti kalau kita besar, kita juga punya attachment sendiri. Kita punya attachment style sendiri, gaya attachment sendiri. Mengembangkannya itu antara, mungkin sering dengar ya sekarang lagi terkenal nih, avoidance, anxious, itu tidak secure. Jadi kita menumbuhkan style kemelekatan kita itu juga berrelasi dengan orang-orang lain. Jadi kita sama orang lain tuh
takut ditolak. Karena takut ditolak jadinya menolak semua orang dulu, itu avoidance gitu ya. Jadi aduh, daripada aku ditolak, aku menyendiri dah masuk ke kamar dan aku memilih tidak berrelasi dengan orang lain dah gitu. Karena dia nggak ngerasa aman. Atau anxious biasanya. Nah ini yang biasanya posesif gitu ya ke orang lain. Aku takut ditinggalkan, kamu masih sayang aku enggak? Atau kalau nggak diajak sekali di circle pertemanan dia wah panik nih, kecemas nih, mikirnya aduh aku tuh salah apa. Nah itu anxious, itu bisa jadi karena yaitu attachment-nya dari awal dari orang tuanya itu tidak aman. Nah jadi salah satunya adalah kita bisa melihatnya ketika kita udah dewasa remaja gitu, kita melihat ada anak-anak remaja, ada orang-orang dewasa yang attachment-nya kok aneh nih, gaya kemelekatannya aneh, kok terlalu avoidance atau terlalu cemas nih. Tapi cuman 2 ekstrem itu atau? Iya, ada juga, tapi yang ketiga ada disorganized. Disorganized itu yang ini udah lama ya? Attachment iya. Maksudnya hal ini udah lama dipelajari ya maksudnya? Sudah lama. Oh gitu, tapi baru aja hype baru-baru ini. Iya, gitu ya. avoidance itu ya, tapi ya mungkin ya jangan terlalu percaya sama yang kadang ini. Maksudnya kadang itu aku berhati-hati banget dengan orang-orang dengan mengatakan psikologi berkata. Oh iya itu jangan juga. Hati-hati banget aku dengan itu. Enggak. Tapi ini legit kok. Konsep psikologi John Bowlby namanya. Jadi attachment. Nah, attachment ini juga yang ya tadi ya, ketika peran ayah tidak ideal bisa mempengaruhi attachment style kita, dan itu berpengaruh ke future relationship kita, relasi kita di masa depan. Tapi ini cuma ngomongin ayah aja atau parents secara utuh sebenarnya? Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Bisa dua-duanya. Berarti sebenarnya kita juga harus ngomongin soal ini ya, Bun. Maksudnya parenting yang ideal gitu loh. Ini berarti ngomongin ada yang tidak ideal, Pak. Ini akan jatuh ke ekstrem antara 3 ini gitu. Dan yang keempat yang secure, yang baik. Oh ya, satu lagi secure ya. Ya, tapi yang secure berarti katakanlah cenderungnya sudah ideal gitu ya. Sudah ideal. Nah, terus kalau memang mau mengerucut ke ayah, nah karena ayah tadi itu membentuk peneguhan, itu kan jadinya ke self esteem atau kepercayaan diri. Nah, biasanya dan kepercayaan diri itu kan berarti mengenal diri dan membangun identitas. Nanti tadi kan di anak ya. Nah, sekarang kita beralih ke remaja. Nah, remaja itu sering dengar ya, kita mencari jati diri itu di remaja, SMP, SMA gitu ya. Nah, ketika kita tidak terkonek dengan ayah, kita tuh bingung nih. Ayah tuh sosok laki-laki tuh seperti apa? Ini bisa kedua gender ya, nanti aku jelaskan ya. Tapi ayah itu perannya adalah role model atau identitas. Untuk anak yang cowok gitu ya, yang cowok itu dia bisa jadi role modelku. Oh, aku kalau mau jadi pria dewasa, aku akan menuju ke sini. Ayahku tuh seperti ini. Nah, kalau perempuan biasanya lebih ke kalau aku mau mencari pasangan hidup, mau mencari pacar dulu gitu, suami gitu. Oh, seperti ayahku. Nah, jadi identitas itu penting dalam pembentukan identitas. Peran ayah itu penting dalam pembentukan identitas. Gitu. Kalau tidak ada, ya pusing. Aku mau kemana nih identitasku? Nah, makanya kalau SMP SMA kan mulai punya circle nih. Jadi circle-nya kalau kalau circle-nya baik ya, kalau lingkungannya baik. Tapi kalau lingkungannya melakukan A, misalnya pelanggaran A atau sikap negatif A, ya dia bisa ikut itu karena dia tidak punya role model atau tidak punya yang dicontoh tuh seperti apa gitu. Jadi pusing. Aku kira circle itu yang akan representasi diri dia, tapi ternyata circle itu yang mempengaruhi dia bisa juga. Bisa juga. Gitu. Bisa 2 arah ya. Bisa 2 arah. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan. Identitasnya juga pusing kalau tidak ada ayah. Confusion nih, identity confusion namanya. Tapi kalau kan fatherless itu ada 2 tipe ya. Ada yang kehilangan sosoknya, ada yang sosoknya masih ada tapi sifatnya yang kurang Relasinya yang kurang. Perannya yang kurang. Itu pengaruh ke anaknya apakah beda enggak sih? Beda. Beda sih, makanya tadi kan aku buka dengan kalau memang meninggal ya sedih, tapi dia bisa
ya memang nggak Lebih mudah move Apakah on gitu itu- atau gimana? iya, karena gini sebenarnya tadi ada ya, mau jelasin dulu deh, apakah bisa tergantikan? Tadi kan? Oh iya iya Iya. iya, bisa Jadi, digantikan ya. Jadi apakah kalau memang kondisinya fatherless, entah apa tadi ya tipenya ya, tapi bisa tergantikan. Pertama, sebenarnya bad newsnya tidak bisa. Jadi Oh. ayah dan ibu itu memang harus berperan. Tidak. Sebentar, tapi iya, iya. ada good news, Ada good sahabat-sahabat. news juga. Jadi tidak bisa digantikan. Even itu digantikan oleh seorang ibu yang kompeten itu ya nggak bisa karena ayah itu ya tadi ya natur ibu seperti itu. Nah, tapi kita punya opsi lain nih. Bukan menggantikan ayah kandung, tapi reference. Jadi bukan substitusi tapi referensi. Boleh banget dan harus untuk kondisi-kondisi yang fatherless, kita harus cari referensi. Nah, referensi itu apa? Kita bisa mencari sosok cowoknya, harus cowok ya kan? Kan bukan menggantikan referensi dari cowok gitu ya. Bisa diisi atau di-reference ke orang-orang atau cowok-cowok yang terdekat, laki-laki yang terdekat, misalnya kakek bisa, atau om dari ibu gitu bisa, atau kakak rohani kalau memang sudah bergereja, atau ya pembimbing gitu, itu nggak apa-apa, itu referensi itu boleh. Oke. Kita bisa pilih malah, itu malah jadi apa ya, free will apa ya, Pilih bapakmu. kebebasan kita. Bukan Gitu, ya, pilih apa ya? Pilih referensi gitu kan. Referensi, Idealnya jadi seperti apa, yang mana? laki-laki gitu. dewasa tuh seperti apa. Nah itu. Jadi pertanyaan apa? Kenapa Tapi kok apa? Tadi soal ini ya, soal menggantikan gitu. Iya, menggantikan. Iya. Cuman masalahnya itu dengan kesadaran kita atau kayak dari sisi keluarga, kayak orang tua, kayak ibu gitu mendorong kita untuk jadi tuh lihat tuh contoh atau deketin gitu sama mungkin omnya atau saudaranya, mamanya sendiri gitu. Ya, Ada itu unsur tergantung. kesengajaan gitu. Iya, tergantung usia anaknya. Kalau di bawah remaja gitu ya, itu memang harus diusahakan, harus disengajakan oleh ibunya dan keluarganya. Oh, kita ngerasa nih omnya ini Bisa layak jadi lah role model lah untuk ya. jadi role model, untuk jadi apa ya, menreference seorang ayah tuh atau seorang laki-laki dewasa seperti apa. Nah ya nggak apa-apa, tuh contoh omnya seperti itu, atau tuh contoh pendeta itu seperti itu, laki-laki itu harusnya seperti itu, atau ya laki-laki dewasa itu harusnya seperti ini, itu it's okay. Nah tapi kalau anaknya sudah remaja ke atas dan memang terbekali dengan informasi ini, dia bisa pilih sendiri Bisa juga cari bisa. sendiri ya. Kalau dalam pembentukan karakter itu, gender itu pengaruh nggak sih? Kalau perempuan atau laki-laki gitu, lebih gampang laki-laki karena kan sosok ayah kan. Jadi mungkin laki-laki nonton sosok ayah, oh begini, jadi dia lebih gampang mengimplementasikannya daripada perempuan gitu, atau ya sama aja deh perempuan Ini sama. case-nya spesifik fatherless gitu ya? Iya, Anaknya ya. Anaknya, Ini dari POV anaknya. Oh, jadi jadi anaknya itu apakah berbeda anak cowok sama anak cewek untuk memilih atau setelah kan misal ibunya ngenalin omnya untuk jadi role modelnya dia. Nah, anak laki-laki mungkin lebih gampang, oh om tuh seperti ini, jadi lebih gampang karena aku laki-laki lebih gampang mengimplementasikannya gitu loh, daripada perempuan Kalau gitu, perempuan atau sama susah. aja. Iya. Atau sama aja. Kalau aku melihat mungkin karena aku tahu terlalu banyak ya, maksudnya aku agak hati-hati sih kalau aku sebagai perempuan. Kalau aku anak perempuan gitu loh, untuk mendekatkan diri atau memilih seorang role model itu kok, karena kan fatherless berarti maksudnya ada role model laki-laki gitu yang akan dipilih atau enggak, kita ada relasi dengan dia lah ya gitu. Nah maksudnya ini kan antar gender tuh, bukan karena kan fatherless kan, father kan laki-laki dan dia anak perempuan gitu loh. Ya jujur aku belum tahu sedalam itu ya, apakah ada atau perbedaan harus dari jauh kayak melihat wah ini role model tapi nggak ada relasi tapi apakah harus yang ideal tuh kalau pilih role model, kalau coba belajar ada relasi dengan dia gitu. Harus berelasi ya kan, referensi ya. Jadi lebih baik berelasi. Tapi ketika misalnya ada role model yang
jauh gitu misalnya, oh pendeta di mana gitu, atau Paus. oh iya paus misalnya kayak gitu. Itu nggak apa-apa, cuman itu nggak apa-apa dan baik juga sebenarnya, kan yang penting kan ada sikap yang bisa nih. Cuman akan lebih ngena Iya kalau betul sih. berelasi. Maksudnya kalau ada relasi, siapa tahu kan, maksudnya ketika dia menghadapi masalah dia seperti apa Betul, gitu kan. cara berpikirnya itu kan yang kita dapatkan Iya, kan, betul. butuhkan gitu, yang tidak ada, tidak terpenuhi, tapi yang dibutuhkan itu. Kalau di Instagram gitu kan cuman bagus-bagusnya aja. Misalnya kita kita nggak ngeliat, tahu Iya. wah ini dinamikanya. role modelku gitu. Tapi Iya. kita cuma tahu bagusnya aja gitu Iya, kan. nggak tahu dinamikanya. Dan seperti layaknya reference, kita kalau bikin referensi itu nggak apa-apa, banyak lebih dari satu I gitu see. nggak apa-apa. Jadi satu orang itu kan ya mungkin ada kelemahan atau kelebihannya, kita bisa tanda kutip comot gitu, yang baik yang mana yang bisa kita jadikan identitas atau role model kita tuh seperti apa gitu. Jadi itu malah apa ya, keuntungannya tanda kutip di balik ke tidak idealan yang dialami. Iya. Gimana lagi ya? Juga Gitu ya. referensi. Oke. Siap. Nah, gimana? Kelvin ada pertanyaan lagi? Apa ya? Kak Regi dulu deh. Kalau aku terakhir nih pertanyaannya. Kalau nggak ada Iya. kita pertanyaan terakhir ya. Kan kita sudah ngomongin masalah soal fathers. Nah, ada nggak yang bisa diusahakan gitu? Setidaknya mungkin bentuk edukasi kah atau Oke. sebuah apa ya? Ya pokoknya solusi gitu untuk angka, setidaknya angka ini menurun, tapi ya itu terlalu besar kalau kita ngomongin soal angka ya, soal statistik ya. Tapi setidaknya mulai dari kita ya, yang para penonton, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mungkin mencegah atau mungkin ya menolong juga anak-anak yang mungkin ya mereka itu fatherless gitu. Mungkin ini kan karena skalanya sudah nasional ya. Tadi Badan Pusat Statistik itu kan memang sudah nasional ya. Iya. Jadi sudah pemerintah tuh sudah aware gitu. Nah, Oke. kalau kalian pernah dengar nggak gerakan ayah ambil rapor? Oh iya tahu. Yang damkar Rapor. ngambilin rapornya. Oh iya, oh ada cerita itu. Ada itu di Instagram Oh, muncul itu. Ada yang apa? Bapaknya. Manggil damkar buat ngambilin rapornya. Bapaknya nggak ada lagi. Bapaknya kayaknya nggak ada deh kayaknya. Mungkin ya. Oh, oke. Bapaknya udah Jadi, meninggal. Ya yang ngambilin itu Damkarnya. damkarnya. Oh, oke. Nah, itu juga diinisiasi oleh pemerintah ternyata. Jadi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN itu di tahun 2025 mereka mau munculkan satu gerakan ayah ambil rapor. Ini salah satunya untuk mengatasi jumlah yang tadi ya, angka fatherless yang sangat tinggi itu. Mengusahakan peran ayah supaya berfungsi lagi, ayahnya ambil rapor. Karena kebanyakan mungkin ya di sekolah juga ya, aku mengamati juga ya, kebanyakan ambil rapor, banyak tanya-tanya, banyak konsultasi sama wali kelas, sama guru, itu memang ibu gitu. Kalau ayah pun yang ambil rapat ya udah ambil ya udah habis itu Iya. gitu, kayak cuman semenit 2 menit gitu. Kalau ibu kan lebih yang ini anaknya sih gimana, perkembangannya apa segala macam. Nah, ini gerakan ini saya setuju banget sih, maksudnya perlu digaungkan lagi karena ketika ayah ambil rapor itu bisa pertama ya itu ya, dia terkonek juga dengan anak, dia tahu kondisi anaknya seperti apa di sekolah. Terus ketika hasilnya baik atau buruk, dia juga bisa memainkan peran yang tadi. Misalnya baik ya, keren loh kamu, itu tuh aduh afirmasi sekali, peneguhan sekali untuk anak. Kalau misalnya jelek pun ya biasanya ayah ya mungkin ada marahnya gitu, tapi aduh ayo bisa berusaha lagi gitu. Nah itu tuh salah satu gerakan yang menurutku bisa membangun keterikatan ayah dan anak gitu. Itu pertama gitu, itu bisa menolong itu. Jadi kita bersyukur juga pemerintah peduli gitu ya dengan angka fatherless yang agak mengerikan ini ya. Nah itu ayah ambil raport itu juga bagus. Nah terus kalau menurunkan tingkat fatherless tuh sebenarnya umur berapa dulu? Nah kalau umur yang lebih kecil itu, kalau anak-anak betul tadi kita sudah sempat bahas, dapat guidance. Jadi dapat guidance kalau dari ibunya ya, ibunya juga bisa mengarahkan siapa role model yang bisa dipilih, referensinya siapa. Nggak harus sempurna, tapi arahan yang kata kuncinya ya diarahkan anak itu tuh seperti apa. Karena setiap anak harus punya sosok pria dewasa yang bisa dia contoh gitu ya.
Terus kalau lebih dewasa ada yang namanya reparenting. Mungkin pernah dengar ya, reparenting itu adalah bagaimana kita sebagai individu dewasa secara sadar bahwa kita mengiyakan dulu, parenting orang tua saya atau saya fatherless itu memang kurang ideal, kurang sehat. Nah, habis itu selanjutnya tanggung jawabnya bagaimana. Nah, itu reparenting adalah tindakan diri kita secara aktif untuk merawat diri kita sendiri lebih aman dan suportif. Jadi kita bertindak sebagai orang dewasa, sebagai parent yang sudah tahu mana yang tepat, informasi yang tepat, informasi yang aman, dan kita mengasuh ulang diri kita. Jadi kalau reparenting tuh ada tagline-nya, be the parent you always wanted to have. Jadilah kamu orang tua yang kamu pingin. Orang tua itu seperti apa sih? Ya kamu jadilah dia. Dan di momen tertentu kita bisa ngomong ke diri kita yang lebih kecil, atau kita, ini loh aku sudah menjadi parent gitu, menjadi orang tua yang kamu idam-idamkan gitu. Itu sebenarnya ada terapinya sih. Jadi kalau memang tidak bisa dilakukan sendiri. Ada ini bukan gerakan ya, ada viral gitu ya. Kita bisa menulis surat untuk diri kita yang masih kecil dengan semua informasi yang kita sudah tahu, khususnya misalnya parenting. Kalau dalam kasus ini kita bisa menuliskan surat untuk diri kita sendiri bahwa kita memahami. Jadi kita beri jarak antara kita dan diri kita waktu kecil, itu bisa memulihkan gitu ya luka-luka batin yang dulu, dan kita bisa reparenting. Nah, kalau yang ketiga, yang terakhir ya memang kalau memang sudah dirasa mengganggu fungsinya, jadi tidak berfungsi sebagai manusia seutuhnya, atau kita kepikiran terus gitu, ya konsultasi dengan profesional. Akan ada programnya, akan ada cara tersendiri yang khusus untuk kamu, khusus untuk kita bisa heal custom heal ini ketiadaan ayah itu di dalam hidup kita gitu sih sebenarnya. Jadi profesional juga perlu. Gitu ya, jangan ini self diagnose. Self treatment sampai sebatas itu boleh, nulis itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Sampai sebatas itu nggak apa-apa. Cuman kalau sudah sampai tidak berfungsi secara sosial apalagi ya. Betul. Lebih sosial baik. Dan relasi sebenarnya Relasi, kan ke ayah ya. itu ya. Jadi ketika misalnya punya pacar kok atau relasi yang kok bermasalah terus, atau ya kita perlu Bisa tahu, jadi ya. kita perlu tahu bisa jadi apakah pola asuh yang salah gitu. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan kamu? Cukup sih. Kalau aku sih. Cukup sih, waktunya lama sih kayak ngomongnya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin ya terakhir Tata, mungkin kalau bisa kasih closing statement ya, pesan-pesan untuk teman-teman di sana yang mungkin fatherless, atau untuk para bapak yang menonton juga ya. Aduh. Supaya Ya. mungkin disadarkan gitu. Sadar. Aduh. Ini mungkin orang-orang yang mungkin penonton Pokcoy ya, bener ya, Pokcoy ini yang dari tadi mendengarkan terus kok ngerasa sayangnya merasa aduh kok relate ya, atau tadi ya mengkategorikan kok aku ada fatherless-nya ya gitu ya. Ya pertama minta maaf tentang itu ya, maksudnya kalau ketika kamu merasakan hal itu, suatu kondisi yang tidak ideal, pasti tidak nyaman ya. Itu satu. Aduh kok lupa sih, bentar ya. Nah, gini, tentang self diagnose itu. Jadi kabar baiknya, atau kita juga perlu melihat dari sudut pandang yang baru, bahwa fenomena fatherless itu bukanlah akhir. Jadi bukanlah diagnosa gitu, bukan menentukan bukan vonis gitu, bukan vonis. Ya. Fatherless, kalau kamu fatherless ya udah aku ya namanya fatherless, aku nggak bisa ngapa-ngapa. Gitu. Ya aku ganti pacar karena aku fatherless, itu kan sudut pandang yang betul. Itu tuh akhir gitu loh. Padahal fenomena ini tuh jangan dipandang sebagai akhir, tapi dipandang sebagai awal. Oh, kita ngerti kalau kondisi kita seperti ini, ada fenomena ini, dan kita mungkin tidak merasa diri sendiri gitu ya. Kalau dulu digital atau belum masif segini kan kita kadang ngerasa sendiri, tapi ketika sudah dibahas di banyak platform gitu kan, kita ngerasa oh aku tidak sendiri dan fenomena ini ada gitu ya. Nah itu bisa jadi satu starter gitu untuk habis ini mau ngapain nih.
Ketika kita sudah tahu bahwa kondisi kita kekurangan peran ayah atau ayah tidak ada di dalam hidup kita gitu, kita mau ngapain habis ini? Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sebenarnya itu kan tugas manusia dewasa ya. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab ke diri kita sendiri. Jadi ini teman-teman, ini bukan akhir, bukan vonis, tapi ini adalah salah satu cara kita memahami diri sendiri dan bertanggung jawab sama diri sendiri. Makanya kita mau melakukan apa nih setelah ini. Dan untuk ini gimana? Father ya? Siapa tahu pesan-pesan untuk father. Aduh. Daddies. Ya, kalau kita sebagai ayah, kita juga harus tahu ya, peran itu ayah tidak hanya provider. Nah, kebanyakan tuh kan betul. dengan budaya gitu ya, budaya kita di Asia konstruksi gitu. sosial yang melihat bahwa ayah itu untuk diperas, maksudnya untuk kasih. Iya, hanya nggak harus ada gitu. Sesuatu tidak ada. Nah, padahal attachment atau kemelekatan atau koneksi relasi itu penting. Jadi untuk ayah-ayah di sana, bangunlah koneksi sebanyak mungkin. Kalau kemarin itu aku juga pernah dengar bahwa luangkanlah 1 minggu sejam gitu sama anak-anak. Maksudnya sejam tuh berkualitas gitu sejam berkualitas, pergilah sama anak berdua, entah itu makan, entah itu nonton pertandingan olahraga atau apa itu, untuk membangun koneksi itu gitu. Jadi koneksi itu penting sekali. Jadi bukan hanya provide secara materi, secara nasihat itu juga belum tentu membangun koneksi loh. Nasihat itu kan cuma searah gitu. Betul. Ya. Jadi bangunlah koneksi, dan koneksi itu kuncinya 2 arah. Jadi bagaimana anak juga merasakan, kita juga memberi, anak juga merasakan, ada timbal balik. Kayak gitu sih. Oke, gitu. siap. Mantap banget narasumber kita hari ini. Gitu dong. Oke, bagaimana menurutmu? Lama banget. Ya udahlah. Oke. Boleh nambah satu lagi enggak? Ini aku sedang melepas ini ya, identitas sebagai psikolog ya. Aku pengen ngomong dengan sesama anak Tuhan gitu ya. Kita kan sebagai orang percaya bahwa kekristenan itu memang baik gitu. Maksudnya kekristenan itu mengajarkan bahwa peran ayah itu memang penting. Bahkan Bapak Allah itu disimbolkan sebagai Bapak gitu. Bapak yang baik, Bapak yang sempurna, Bapak yang kekal. Jadi untuk anak-anak Tuhan di luar sana gitu yang merasa, aduh kok ayahku tidak berperan, ayahku tidak ada gitu, aku tidak merasakan kasihnya. Nah, ingat kita juga punya Allah Bapa yang di atas gitu, yang bahkan dia menunggu. Kalau di perumpamaan anak yang hilang kan dia sudah menunggu, dia menyiapkan segala sesuatu. Maka anak-anak pulanglah ke Allah Bapa. Dia sudah bahkan dia sudah melihat kita dari jauh gitu. Dia sudah menunggu kita, dia yang akan menerima kita. Dan Bapa itu adalah benar-benar sosok ayah yang sempurna gitu. Jadi kita bisa kembali ke Allah gitu sebagai sosok Bapa yang gak bisa digantikan gitu sih. Oke, keren banget Tata. Oke, siap. Oke, Tata, terima kasih ya sudah sharing kali ini ya. Banyak hal yang kita pelajari hari ini ya, yang tidak didapatkan di internet. Di TikTok, FYP TikTok kalian. Kata psikologi menurut iya. Menurut psikologi, laki-laki yang pakai kacamata itu tampan. Enggak nyambung ya. Dua-duanya kacamata lagi. Iya. Oke, dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton ya, sampai sukses sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Jangan lupa juga cek channel kami, Coy dan Digital Ministry. Masih juga banyak podcast lainnya yang juga menarik dan juga menginspirasi. Kalau begitu, saya Regi Leo dan co-host saya Kelvin. Oke, kami undur diri. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Oke, bye-bye.